Kasih yang tak terkatakan, kasih yang berkorban, kasih yang totalitas telah Engkau buktikan. Kami baru saja memperingati kematian dan hari ini kami memperingati kebangkitan-Mu. Biarlah sukacita kebangkitan itu yang didasari oleh sebuah kegentaran, oleh karena kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang luar biasa buat kami. Hari ini menginspirasi setiap kami. Tuhan berbicara dan urapi setiap kami. Dan biarkan hari ini, saat ini, waktu yang baik ini, Engkau menguatkan setiap kami. Engkau memberikan inspirasi yang baru buat kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang hadir tanpa terkecuali hamba-Mu. Biar setiap kami pulang dari tempat ini dengan sebuah kekuatan, kuasa kebangkitan yang berasal dari-Mu. Setiap umat yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat Paskah Bapak Ibu sekalian. Ya, seharusnya perayaan Paskah secara gerejawi dirayakan lebih meriah daripada perayaan Natal atau perayaan yang lain. Saya tidak tahu kenapa perayaan Paskah di banyak gereja tidak begitu meriah. Apakah itu oleh karena tidak terlalu mengerti pemahaman kuasa kebangkitan, atau tidak mengerti juga Paskah itu kan bukan kebangkitan saja tetapi juga pengorbanan dan kematian Kristus. Saudara, saya ingin menyampaikan judul khotbah saya, kuasa kebangkitan. Otoritas gereja yang dipulihkan, atau kalau dalam hal pribadi, hidup dalam otoritas yang dipulihkan. Saudara sekalian, tentu saja saya berterima kasih kesempatan yang baik. Ya, saya enggak mengira juga ini momen Paskah. Saya diminta untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Saudara, kita pernah suatu saat, beberapa saat yang lalu, ada seorang yang ada di podcast Kristen itu, dia memberitahu bahwa peristiwa penyaliban yang tentu saja berkaitan dengan Paskah sekarang itu adalah sebuah inisiasi dari iblis. Saudara, tentu ini kan salah banget ya. Entah saudara membenarkan enggak ini ya. Karena di dalam peristiwa itu aktor besarnya adalah Yudas. Kalau kita melihat ceritanya itu, Yudas dibisiki oleh si jahat. Begitu, dan Yesus bilang, ya sudah Yudas, kerjakan apa yang mau kau kerjakan. Saudara, tentu saja kalau kita nggak baca firman yang lengkap, ini bisa salah. Karena salib dan Paskah kebangkitan itu rencana kekekalan. Bukan rencana sekarang. Rencana rahasia yang sudah berabad-abad. Bagi dunia ini memang kebodohan atau batu sandungan. Tapi bagi kita yang percaya, salib dan kebangkitan itu kuasa Allah. Dan tentu saja buat apa Allah berkuasa saja? Kuasa gereja. Kuasa orang percaya. Di situ yang luput daripada kita. Saudara, itu sebabnya sebenarnya Tuhan Yesus tidak pernah menyembunyikan rencana dia mati sebagai domba Paskah. Karena dia berkali-kali mengatakan kepada muridnya, ketika muridnya diberitahu siapakah aku. Suatu ketika pada saat ada di sebuah kota Filipi, Kaisaria Filipi, Yesus bertanya kepada muridnya, siapakah aku ini? Dan seorang muridnya berkata, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus bilang, bukan engkau yang bilang gitu. Engkau diilhami oleh Allah.
dapat pencerahan. Tapi setelah itu suatu saat, hanya beberapa saat, hanya 1 ayat 2 ayat setelah itu kalau baca Alkitab, Yesus lalu berterus terang tentang tujuannya dia ada di dunia ini, yaitu dia akan menjadi domba Paskah, datang ke Yerusalem, ditangkap oleh tua-tua, lalu kemudian disalibkan oleh bangsa asing. Dan pada hari ketiga akan bangkit. Lalu Simon Petrus bilang gini, sekali-kali tidak terjadi padamu. Lalu Yesus bilang apa? Enyala engkau iblis, engkau batu sandungan. Tapi saudara, sebenarnya itu apa betul-betul iblis yang ngomong sih? Verbal, memberikan inspirasi. Jangan hal itu terjadi. Kalau saya jadi Simon Petrus juga bilang begitu. Nggak usah Yesus. Iya toh. Kalau kita orang Surabaya lah kendel saudara. Ada Pak Arifin gitu ya. Yang ada mau diganggu. Apakah kita nggak berkorban bagi dia? Apalagi kalau badan saya besar. Apakah itu kata-kata iblis saudara? Saudara, mari kita renungkan. Pada saat Yudas juga demikian. Ketika dia melihat rasanya ada sesuatu yang momen yang bagus ini. Untuk mempercepat. Karena para imam itu sebenarnya tidak paham betul siapa Yesus. Apalagi prajurit-prajurit itu. Maka sebenarnya yang disebut pengkhianatan Yudas itu enggak berkhianat-khianat banget saudara. Yudas itu enggak egois. Yudas itu pejuang. Sama dengan kaum Zelot yang pejuang yang ingin Israel itu merdeka dari penjajahan. Itu kayak, dan caranya dia gak vulgar banget, bukan karena uangnya, makanya uangnya dibuang. Dia bunuh diri itu gara-gara ternyata gurunya gak menunjukkan kesaktiannya. Padahal gurunya setiap hari digdaya sakti mandraguna. Tidak ada musuhnya. Tetapi ketika rencana yang menurut dia itu afdol, banget bagus, gagal. Maka saudaraku sekalian, kita bisa melihat dia bunuh diri. Dan di Javu saudara, di Javu itu sebuah peristiwa yang terjadi kembali. Ternyata Petrus saudara, ketika Tuhan Yesus perjamuan makan terakhir, perjamuan makan The Last Supper, foto bersama di foto sama Leonardo da Vinci. Lalu Tuhan Yesus bilang, dia jelas-jelas Tuhan Yesus bilang bahwa dia akan mati, makanya peringati akan daku. Waktu dia mengangkat roti, inilah tubuhku yang dipecahkan. Waktu mengangkat cawan, inilah darahku yang tercurah. Dan saudara tahu siapa yang menyangkali ketika berita itu disampaikan bahwa anak manusia segera akan ditangkap? Petrus lagi. Petrus itu memang pejuang dalam tanda kutip. Dia pemimpin para murid. Dia mungkin kalau sekarang sok rohani betul. Tidak akan Tuhan menyangkal engkau. Justru aku akan berjuang di depan dan mati ganti engkau. Yesus bilang engkau akan menyangkal aku. Tidak lama saudara, di hari yang sama. Di malam ketika Yesus ditangkap itu. Seorang gadis kecil. Engkau salah satu dari mereka. Dan dia menyangkal, bukan. Dan waktu itu Yesus lewat melihat dia. Dan ayam berkokok 3 kali. Bukan nyangkalnya yang 3 kali saudara. Saudara, kalau kita melihat ini saudara. Ini kan macam kita, saudara orang Kristen. Yang agendanya adalah memakai kekristenan atau percaya Yesus untuk agenda pribadi. Entah untuk perjuangan bangsa kita atau untuk agenda pribadi seperti Petrus itu yang merasa saudara bisa berjuang dengan membela Yesus. Gak bisa saudara. Saya pernah ada dalam situasi itu.
Di mana saya merasa bisa menolong semuanya. Saya bisa sebagai seseorang yang percaya Yesus sudah lama bisa menolong banyak orang. Tapi nggak bisa, saudara. Dan Anda lihat siapa yang ada di kaki Yesus sampai titik darah penghabisan sampai Yesus mati. Yohanes. Yohanes menulis, saudaraku sekalian, saya coba cerita ini supaya, karena apa yang saya sampaikan itu begini, saudara. Kalau orang menghormati salib, dia akan menghormati kebangkitan. Kalau dia menghormati kebangkitan, apa yang terjadi dalam kebangkitan itu dia akan hormati. Jadi saudaraku sekalian, Yohanes ini, saudaraku, percaya Yesus tanpa pamrih dan tanpa agenda. Baik agenda pribadi ataupun agenda seolah-olah dia kuat secara rohani. Tidak punya agenda. Aku orang lemah yang hanya percaya. Dan di dalam kitab Yohanes, Yohanes selalu menulis ketika masuk di dalam sebuah alenia di mana dia menyebut dirinya sendiri, dia menyebut murid yang dikasihi Yesus. Dan itu berkali-kali kalau Anda baca Yohanes, Injil Yohanes. Dan saudaraku, kalau Anda lihat juga di beberapa capture foto Tuhan Yesus dengan Yohanes, Yohanes itu meletakkan kepalanya di dada Yesus. Artinya saudaraku, Yohanes memang murid yang dikasih. Dan kita bisa lihat juga ketika Tuhan Yesus mempercayakan Maria kepada Yohanes. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Saudara, Yohanes tidak punya agenda apa-apa, hanya percaya. Dan kelihatan lemah, tapi paling kuat. Karena cinta, karena kasih, karena cinta yang tanpa pamrih. Saudara, hari ini saya mau menyampaikan sekali lagi dengan judul yang kuasa kebangkitan ini. Saudara, kita sebagai orang Kristen sering ada di titik yang rendah. Kita percaya kepada Tuhan namun masih dikuasai kekhawatiran. Kita sudah berdoa namun pikiran kita tetap dipenuhi ketakutan. Kita coba berusaha mengakali perjuangan hidup kita, ya bisnis kita atau apapun. Kita berdoa. Tapi juga saudara, ada banyak hal yang kita begitu sebagai orang Kristen yang lama tetap dalam ketakutan. Kita tahu dosa kita juga sudah diampuni. Kita tahu maksud-maksud hidup kita di dunia ini untuk hal-hal yang baik. Saudara, mungkin masalahnya bukan pada iman kita. Tapi kita nggak paham apa maksud daripada kebangkitan Yesus. Mari kita baca, saudara, di dalam Efesus 1 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan, Anda simak karena ini agak panjang sedikit. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagiannya yang ditentukan bagi orang kudus. Anda 19, coba Anda 19. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ya, 21. Bersama-sama, 22 bersama-sama. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Saudara, ayat ini diberikan Paulus kepada jemaat di Efesus. Tetapi saudara, ini juga bisa menjadi aplikasi bagi kita semua. Di mana saudara, di situ dikatakan ia menjadikan mata hatimu terang. Ini sebuah doa supaya kita punya perspektif yang baru. Sebuah paradigma memandang yang berbeda. Yang dari biasanya kita pandang. Saudara, dikatakan
dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Diminta kita bisa melihat kehebatan kuasanya itu sesuai dengan kekuatan kuasanya yang sesungguhnya. Kekuatan kuasanya yang sesungguhnya itu bagaimana? Dikatakan ayat 20, yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Saudara, ini berbicara ketika Yesus mati dan kemudian bangkit. Yesus tidak nganggur. Dia mengambil kuasa yang digadaikan Adam, yang dikuasakan kepada iblis sebagai penguasa dunia yang seharusnya Adam diciptakan awal untuk menguasai. Maka saya tadi menyinggung, saudara, perhatikan. Di dunia ini dikuasai sistemnya oleh si jahat. Sehingga saudara, ketika sesuatu yang wajar di mana membela pemimpinnya, lalu Yesus bilang, "Enjalah engkau, iblis." Bukankah Simon bukan iblis? Simon Petrus bukan iblis. Dia mau membela tuannya. Tetapi saudaraku sekalian, rencana sesuatu yang dilakukan untuk menghapuskan sistem di mana Yesus mau menguasai, mengambil alih, itu bisa menjadi batu sandungan, sesuatu yang wajar membela tuannya itu. Maka aplikasinya begini, saudara. Saudara kalau punya jadi papa punya anak, anaknya itu kasihan. Lalu kita support terus saudara. Lindungi terus. Besok jadi kuat gak? Anda jadi iblis atau jadi papa? Saudara, itu seperti itu. Demikian juga sistem dunia ini dikuasai si jahat, saudaraku sekalian. Sehingga sesuatu yang sebenarnya biasa-biasa saja, itu yang logis-logis saja. Kita tahu bahwa itu sistem si jahat. Ketika Petrus ambil pedang, lalu telinga Maltus dipotong, saudara. Itu masukkan pedang. Siapa yang pakai pedang dia akan mati dengan pedang. Itu sistem dunia, saudaraku sekalian. Saudara yang bergerak dalam dunia wajar saat ini, segala sesuatu saudara, mata ganti mata, hukum itu sistem dunia. Balas kejahatan sistem dunia. Maka kalau kita baca firman Tuhan, apa yang Tuhan lakukan sebelum kebangkitan, Anda nggak bisa ngerti. Sebelum menguasai kuasa kebangkitan, memahami, mengerti, sudah nggak ngerti. Bagaimana ditempeleng pipi kiri, kasihkan pipi kanan. Itu alegoris. Itu cuma memberitahu sesuatu yang supaya kalian mengerti, maka hiperbolik, gaya bahasa saja. Enggak, saudara. Saudara, tentu saja kalau ditempeleng pakai duit, terus duitnya dikasih, saya mau. Kiri kasih, sak gebok, kanan dikasih, kepala digeblok lah, terus dilempari duit, mau. Tetapi seperti itulah sebenarnya kebenarannya. Ketika engkau disakiti dan tidak membalas, sebenarnya engkau sedang berjalan dalam otoritas kerajaan surga yang tidak kau ngerti itu. Saudara, menjadi orang Kristen itu saya sering bilang begini, kalau nggak ngerti saudaraku sekali, itu sangat susah sekali. Anda di tengah-tengah, tapi Anda tidak mengerti. Anda mati di tengah. Tetapi kalau ngerti saudaraku, itu luar biasa. Maka saudaraku sekalian, hari ini saya ingin coba pelan-pelan, tapi dengan cepat, gak lama-lama, bisa mengerti kuasa kebangkitan itu. Supaya apa sih tujuannya? Sebenarnya memulihkan sebuah otoritas yang terhilang yang digadaikan Adam. Saudara, gereja tanpa kuasa kebangkitan. Banyak orang percaya merayakan kebangkitan Kristus setiap tahun, tapi masih menjalani hidup seperti orang yang kalah. Mereka tahu dosa, mereka sudah diampuni, namun tetap hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Saudara, disinilah letak masalah kita, memahami salib tapi belum sepenuhnya memahami kebangkitan.
Paulus berdoa agar jemaat bukan sekedar tahu bahwa Yesus bangkit. Ia ingin mereka mengerti bahwa kuasa kebangkitan sudah dan sedang bekerja di dalam mereka. Bukankah saudaraku secara real time Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Dan hari ini kuasa kebangkitan seharusnya bekerja di antara kita. Saudara, mari kita coba runtut sejenak bahwa sebenarnya yang menjadi persoalan adalah walaupun gereja sudah ada, tetapi seringkali gereja dan orang Kristen, eklesia ini tidak memahami. Saudara, kata gereja atau eklesia atau gereja itu berasal dari eklesia. Itu sebenarnya adalah kata yang dipakai untuk orang-orang Romawi untuk mengkolonisasi. Kata itu adalah sebenarnya sama dengan senator. Jadi ketika Yesus memakai bahwa Petrus di atas pengakuan ini aku mendirikan gereja, mendirikan eklesia, karena Petrus lagi ada di sebuah kota, saudaraku, Filipi. Yang di situ adalah kota yang ada velodromnya, ada tempat air mandi di tengah kota yang persis seperti kota Roma. Sehingga sebenarnya kata-kata itu memberitahu kepada para murid, engkau ini jadilah perwakilan Romawi, kira-kira gitu. Tapi ini perwakilan kerajaan surga. Jadi setiap orang Kristen itu bukan sekedar diselamatkan dari dosa, tapi dipulihkan mempunyai otoritas surga. Nah saudara, itu sebabnya otoritas surga itu sebenarnya sudah diberikan kepada Adam. Mandat awal di dalam Kejadian 1 ayat 26, saudara, yang saya nggak tulis tapi saya bacakan. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan dan seterusnya dan semua makhluk di bumi. Saudara, berkuasa itu artinya saudara, dengan perkataan, dengan tindakan, dengan perbuatan, itu menjadikan apa yang kita kerjakan surga mensupport. Persoalannya kuasa ini sudah tidak lagi ada pada Adam, saudara. Sehingga sistem dunia ini dikuasai oleh si jahat. Nah itulah yang Yesus ingin kembalikan, saudaraku. Jadi identitas bahwa diciptakan serupa dengan gambar Allah atau menjadi representatif Allah ini dikembalikan lagi. Itu yang terhilang daripada Adam, saudaraku. Sebuah hubungan yang intens. Bukankah kita kalau jadi ambasador itu terus punya hubungan dengan negara yang mengirim kita, sehingga apapun keputusan otoritas dari negara itu menjadi otoritas kita. Saudara, Adam terputus, relasi terputus, sehingga Adam dikatakan melakukan dengan kekuatan diri sendiri, berkeringat dan seterusnya. Dan hari ini kekuasaan itu belum juga, walaupun sudah ada gereja dan ada kita belum sepenuhnya saudara memahami ini dan memakai kuasa ini. Maka saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Adam jatuh, dan kemudian kita bisa lihat saudaraku sekalian di dalam Lukas 4 ayat 6, iblis berkata ketika Yesus dicobai, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Pada waktu Yesus disuruh menyembah, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Jadi saudaraku sekalian, saya tidak katakan bahwa Allah tidak maha kuasa di dunia ini, atau tidak berdaulat di dunia ini. Tetapi saya mau katakan sistem di dunia ini sudah dikorup oleh si jahat. Tangani. Itu sistem dunia ini, saudara. Sistem dunia ini kita harus baik, berbuat baik oleh karena sesuatu yang membatasi, yang mengatur kita di luar. Nah saudara, apakah sistem dunia ini ada di gereja? Salah satu hal yang membuat Tuhan Yesus cepat-cepat disalibkan adalah ketika dia masuk Yerusalem. Ada bait Allah yang sangat besar dan paling besar di kota Yerusalem, yang besar satu-satunya, yang lainnya Kenisa. Dia ke situ bongkar bangkir tempat binatang dan penukaran uang, saudara. Berarti bisnisnya habis sudah. Dan itu di hari Paskah kan lagi rame-ramenya orang tukar uang untuk beli dari mata uang mereka
ke mata uang setempat untuk beli binatang yang untuk persembahan, saudaraku. Dan binatang untuk persembahan kalau tidak di-quality control oleh para imam, apa yang terjadi? Kupingnya kepanjangan, matanya juling, kukunya kependean, buntutnya kependean, dan seterusnya, saudara. Tapi kalau sudah dicap, mau itu binatang apapun jeleknya, saudara, sudah memenuhi syarat. Jadi itu sumber mencari uang, saudaraku. Maka uang sampai sekarang masih dipakai. Jadi kira-kira gereja, Anda, saya, pengusaha imun enggak dengan yang menjadi Tuhan kita uang atau Tuhan? Saudara, sekali lagi, kita di dunia ini terdistrak oleh sebuah sistem yang sudah tercipta. Maka nanti ada bumi baru di mana kita memerintah bersama dengan Dia dengan kemurnian otoritas dan keadaan yang sudah diatur, di mana iblis betul-betul kalah, saudara. Hari ini, saudaraku, kita berkutat sebagai orang Kristen, umat pilihan, sebagai ambasador kerajaan surga dengan nilai-nilai surgawi. Tetapi kita berjalan di dalam dunia yang sudah korup ini. Tetapi tentu saja kita tidak boleh kemudian menyerah sebelum kita mencoba. Ya. Nah, dunia tidak netral, ada sistem yang menentang Allah, ya saudara, dan manusia terpisah darinya dan tidak lagi berjalan dalam otoritas ilahi yang sepenuhnya. Maka saudara, misi Tuhan Yesus itu mengkonfrontasi. Misi datangannya Tuhan Yesus itu kayak masuk sebuah gelanggang, mengkonfrontasi. Langsung berhadapan-hadapan, muka dengan muka. Yesus mengkonfrontasi. Kok bisa gitu, Pak? Lihat ini, saudara. Yesus tidak datang hanya mengajarkan moral dan memberi teladan hidup yang baik, saudara. Ia datang untuk menghancurkan pekerjaan iblis dan memulihkan apa yang hilang. Perhatikan, saudaraku. 1 Yohanes 3 ayat 8. Coba dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukan untuk mentertibkan iblis, kan ciptaannya, tapi membinasakan. Bukan untuk mengatur, tapi membinasakan. Lu atau gua yang mati, kan gitu, saudara. Nah, yang berikutnya, saudara, Anda bisa lihat juga Kolose 2 ayat 15. Baca bersama-sama, 1, 2, 3. Melucuti pemerintah-pemerintah. Ini bukan bicara soal pemerintah yang kelihatan dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sekali lagi, saudara, you yang kalah atau gua yang menyerah, kan gitu, saudara. Ini totalitas konfrontasi. Tulisannya ini cukup bisa dibaca nggak? Saya minta tolong Pak Daniel Handi, saudara. Dia kan ahli, tapi hari ini saya bilang kekecilan, Pak. Saya aja di iPad saya kekecilan ini. Mata tua, saudara. Jadi, saudara, apa yang Yesus lakukan dengan kematiannya dan kebangkitannya itu adalah melakukan sebuah konfrontasi untuk melucuti si jahat. Maka itu dikatakan salib itu adalah kekuatan Allah. Dunia tidak bisa melihat, semua tersembunyi. Saudara, di dalam sebuah rencana besar itu memang ada Pilatus, ada imam, ada Herodes, ada siapapun, ada Barabas, ada siapa saja di situ. Bahkan ada muridnya, Yudas, saudaraku. Tapi semuanya itu adalah dalam sebuah rencana bahwa Yesus harus mati, lalu kemudian menebus dosa kita, memulihkan kita kembali, saudaraku. Di mana kemudian, saudaraku, kita yang harusnya mati dibenarkan. Ini secara keberdosaan, memulihkan kehidupan kita. Tetapi kemudian karena kita telah kembali dipulihkan, lalu diberikan tetap kekuasaan. Seperti anak yang terhilang itu, saudara.
Bukan cuma diterima, bukan cuma dimandikan, tetapi diberi jubah dan cincin. Artinya dipulihkan kembali kekuasaan yang ada di dalam Adam. Dan hari ini di dalam setiap kita atau gerejanya atau eklesianya. Jadi saudara, mari kita melihat ini ya. Di Efesus 1 ayat 20-21 yang tadi kita coba baca lagi. Atau di sini bukan bacaan. Efesus 1, 20-21 menyatakan bahwa Allah membangkitkan Kristus dan mendudukkannya di sebelah kanannya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa. Dan kemudian kebangkitan bukan sekedar mujizat, tapi kebangkitan adalah penobatan dari kubur Yesus naik ke tahta. Saya mau katakan demikian, sebenarnya saudaraku, ketika Yesus datang ke dunia, dia itu kekuasaannya dilucuti. Dia seperti manusia biasa. Apa yang Bapa ingin aku kerjakan dilakukan. Maka Yesus tidak melakukan semua mujizat yang ada. Dan orang-orang yang percaya kepada dia dengan iman itu terjadi. Saudara, ini yang menjadi contoh dan teladan kita bahwa seperti yang Yesus lakukan itu yang kita lakukan, yang murid-murid lakukan. Kekuasaannya tidak maha kuasa, dilucuti. Tetapi saudara, kekuasaannya itu adalah kekuasaan di mana dia terpaut dengan Bapaknya. Dia mengerjakan apa yang Bapaknya ingin kerjakan. Maka rencananya saudara, ajaran rencana yang semua dia mengerti dan pahami. Maka dia tahu sejak awal dia datang, dia akan mati di kayu salib. Dan itu juga sebenarnya kalau kita memahami, kita sudah dibenarkan saudara. Ada rencana seperti murid-murid dan juga seperti Kristus dan murid-murid di dalam hidup setiap kita. Kita bukan biasa-biasa. Kita bukan warga fans atau kelompok gereja tertentu atau organisasi tertentu. Kita eklesia. Dan kalau tahu Anda arti eklesia, kita ini adalah perwakilan kerajaan surga. Dan ketika kita memahami ini saudaraku, arti pengorbanan Kristus. Dan kemudian dia mengambil kembali tata yang terhilang dari Adam. Dan dia ambil di tata duduk di sebelah kanan Allah itu artinya sebenarnya saudara. Tata itu ada. Ini kan kalimat di Mazmur saudara. Bukan dua personal. Duduk di kanan Allah itu artinya tata kekuasaan itu ada. Dan sebenarnya saudara kalau Anda lihat nanti diberikan kepada siapa kekuasaan itu. Buat apa Yesus berkuasa? Kekuasaan itu dia sebagai kepala dan diberikan kepada jemaatnya, eklesianya. Saudara itu yang harusnya kita pahami. Oke. Coba ayatnya ada. Ayatnya ini. Dan segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi begini saudara. Yesus sang kepala itu, kepala gereja. Dia memang ada bukan di dunia ini. Tetapi tubuhnya, perwakilannya, eklesianya, jemaatnya, kita ada di dunia ini. Tetapi saudara seperti dia yang mengerjakan segala sesuatu seperti yang dilihat oleh Bapa. Sebagai eklesianya kalau kita menyadari kuasa kebangkitan ini. Maka sebenarnya di dalam diri kita ada kuasa Allah. Kita perlu terhubung, berelasi. Masalahnya kita tidak tahu bahwa kita sudah terhubung dan berelasi. Itu saudara, persoalannya kita agamawi saudara. Kita tidak memahami bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan keterhubungan dengan kasih Yesus yang tidak terputuskan. Masalahnya kita tidak paham bahwa kita sebagai perwakilan kerajaan surga di sini sedang dilatih untuk mengerjakan pekerjaannya di muka bumi. Alkitab bilang saudara, akulah terang dunia, akulah garam dunia. Ketika dia tidak ada, kamulah terang dunia. Tapi kalau terang terasa gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Maksudnya gini, saudara dan saya merasa terang, tapi nggak terang juga. Betapa gelapnya kegelapan itu. Tapi podoai Pak, gelap itu ya podoai ya. Nggak ada gelap yang gelap ya gelap.
Maka orang Kristen, tidak Kristen, podo ae. Kan sering gitu. Saudara. Jadi kita harus menjadi terang. Ketika kita menjadi terang, kita harus terhubung dengan terang yang sesungguhnya itu. Dan itu bisa terjadi oleh karena kebangkitan Kristus. Relasi itu terjadi sekarang. Setiap kita percaya bukan diampuni dosanya saja, tetapi ada kuasa persoalannya sekarang. Kenapa kuasa itu tidak kita sadari? Oke, ini saya ayat lagi. Nanti sebentar lagi poin berikutnya. Nah, saudara, kebangkitan pemulihan otoritas gereja. Kebangkitan Kristus bukan hanya peristiwa menyelamatkan dosa. Oke. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Lalu Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu. Lalu saudara, gereja dipanggil bukan untuk diselamatkan, tapi berjalan dalam otoritas, bukan korban keadaan, melainkan wakil kerajaan Allah di bumi. Kita eklesia. Atau diganti eklesia aja ya, saya ambasador di sana. Supaya gitu. Kita eklesia nggak terkalahkan, supporting kerajaan surga ada di sini. Ya, saya Pak Tejo ini kan sering mendapat intimidasi, iya kan, dari seseorang, saudara. Tapi jangan takut, kita eklesia dapat supporting kerajaan surga. Mereka nggak tahu apa yang mereka tidak tahu. Kita tahu apa yang kita tahu. Amin. Oke, saudara. Jadi kita harus sadar realita ini, saudara. Persoalannya kita nggak sadar realita ini. Ketika kita menghadapi dunia yang sama, dunia yang sudah korup dengan orang-orang di sana. Cara-cara kita berpikir dan lain sebagainya sama. Logika kita sama. Oh, harus beda, saudara. Kita nggak sadar ini. Nah, saudara, saya mau menceritakan. Jadi gini. Sadar realita. Banyak orang percaya masih hidup tanpa kesadaran dan otoritas ini. Mereka hidup dalam ketakutan. Saudara, kalau kita ada suara, ada telepon begini, kita takut. Kita tidak sadar realita. Tiba-tiba kita tidak sadar siapa diri kita secara de jure hukum kerajaan surga. Kita terlalu sadar de facto secara dunia. Sehingga saudaraku sekalian, de jurenya itu tidak bekerja. Iya toh. Fakta kerajaan surga tidak bekerja. Fakta firman iman tidak bekerja. Yang bekerja adalah fakta faktual yang kita lihat dan kita rasa. Fakta firman iman yang unbelievable itu susah kita pahami. Jadi gini, saudara. Sekarang yang harus berubah adalah paradigma. Di sirkus itu ada gajah. Pada waktu gajah itu masih berumur sebulan, dia sudah ditambat di sebuah tali dan pohonnya pohon kecil saja. Talinya pun rantai kecil, rantai sama dengan rantai anjing. Dan ketika dia umur sampai setahun dia coba tarik setelah main sirkus ditambatkan situ dia coba tarik, nggak bisa. Karena dia gedenya masih tidak gede-gede amat. Lalu ketika gajah ini berumur 10 tahun, seseorang datang. Loh, kenapa gajah itu nggak pernah lari? Karena dia tahu dia tidak bisa lari. Dia melihat fakta sesuai dengan paradigma lamanya. Dunia, dia tidak lihat paradigma surga yang bertumbuh di dalam dirinya. Sehingga dia sudah bisa mengalahkan. Hari ini kita mungkin gak pinter-pinter memahami amat. Tapi ada persoalan kita coba bukan melarikan diri. Kalau melarikan diri kita tidak bisa mempraktekkan kuasa kerajaan surga. Saudara, kalau kita ke tempat taman safari, kita sering foto sama singa yang lucu kan. Singa yang lucu, singa besar apa singa kecil sih? Iya, kecil. Lucu kita gendong gitu kira. Anda ini lucu-lucunya. Jadi tidak menakutkan dengan orang-orang dunia ini. Malah dibuat mainan.
Tapi Anda itu nanti besar, singa Yehuda, rubah paradigmanya. Kesadaran realitas surgawinya ini harus ada. Firman-Nya, Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah bangkit, berkorban, darahnya sudah cukup, sudah selesai. Kita hanya leha-leha, tidak menangkap kebenaran yang sesungguhnya. Ayo bertobat, termasuk saya. Amin. Bertobat bareng-bareng itu enak. Akan terjadi serempak. Bertobat sendiri susah perjuangannya. Tuhan, kok diperlakukan tidak adil terus ya kan? Kok disalah mengerti terus? Karena sendirian. Tapi kalau bareng-bareng saudara, wow, ini akan jadi wow semua. Ya, dan dunia ini akan melihat sebuah singa Yehuda di tempat ini. Amin. Kalau ada singa gak perlu banyak-banyak dulu. Tapi itu sudah membuat orang gemetaran. Berapa menit? Saya sudah dilihatkan 10 menit. Masih, terima kasih. Mungkin 5 menit selesai, mungkin. Soalnya kadang-kadang pendeta suka saudara nggak bertobat, jadi sudah dikasih 10 menit. Jadi saudara, padahal kuasa yang membangkitkan Kristus itu adalah kuasa yang sama yang bekerja di dalam diri kita. Ya, boleh naik. Jadi saudara, sadar identitas, hiduplah dalam kuasa kebangkitan. Pertama, sadari identitasmu. Engkau hidup yang baru. Kita bukan lagi orang yang kalah. Kita telah ditebus, diposisikan serupa dengan gambarnya. Kita mempunyai kualitas hidup yang baru. Lalu juga saudara, ada kekudusan di dalam diri kita. Artinya apa saudara? Kita punya posisi di mana cinta Tuhan bisa sepenuhnya ada di dalam diri kita. Karena kita sudah dikuduskan, kita bisa punya relasi. Otoritas itu mulai terasa tambah dewasa. Otoritas rohani itu bertumbuh di dalam diri kita. Kita tidak lagi bisa dipisahkan dengan kasih Tuhan sendiri, saudara. Apapun, bahkan ketika engkau punya segala sesuatu yang menjadi andalanmu, engkau tidak pernah bisa mengandalkan. Engkau tidak pernah silau itu. Gini saudara, kadang-kadang kalau kita lagi kepepet itu dekat dengan Tuhan. Kalau lagi berjaya lupa Tuhan. Jadi saya mau katakan, kalau engkau melekat dengan Tuhan, tiba-tiba saudara ketika Anda di hadiratnya, semua kemilauan yang Anda punya itu tidak berarti. Tapi hari ini mungkin belum kemilau. Yang Anda penderitaan pun itu tidak dirasakan. Oleh karena hidup dalam relasi, sebuah kekudusan yang terus-menerus berjalan dalam hidup kita di hadapan Allah. Dan kemudian saudara, oleh karena itu kita secara progresif kemudian berjalan dalam iman. Saudara, berjalan dalam iman itu sekali lagi kayak Yohanes. Di kaki salib dia tidak paham, tapi dia sadar bahwa salib itu jawaban. Bahwa salib itu bukan kekalahan, bahwa salib itu kekuatan Allah. Cuma Yohanes yang paham itu. Karena dia berelasi dengan Kristus sang kekasih jiwanya. Maka saudara, kita mulai bertindak dengan iman, berjalan dalam iman, mengatakan dengan iman. Sebentar lagi saya ngajak berdoa korporat di sini untuk supaya kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup setiap kita. Saudara, itu yang harus terjadi dalam diri kita. Gampangkah jadi orang Kristen? Saya selalu katakan begini saudara. Kalau kita makan nasi nginjak bumi, menjadi orang Kristen tidak gampang. Itu seperti orang punya rumah sederhana. Ini bukan cuma rumah sederhana, rumah sangat sederhana sehingga selonjor saja susah. Jadi orang Kristen, kalau Anda masih pakai paradigma diri Anda, pusatnya diri Anda, sangat susah. Tetapi kita mari saudara, kita sendiri juga teladani Kristus. Mari kita menyerahkan kehidupan kita sehingga semua kehidupan kita seperti Rasul Yohanes di bawah kaki Yesus, menyerahkan sempurna. Supaya apapun kebanggaan, kepandaian apapun saudara, itu tidak berarti. Seperti sampah kata Rasul Paulus. Supaya apa saudara? Kepenuhan demi kepenuhannya itu hadir membanjiri hidup kita. Saudara, kesimpulannya, hidup dalam kemenangan. Yesus tidak hanya keluar dari kubur. Dia naik ke tahta dan di tahta itu ia memerintah. Dan kita dipanggil untuk hidup di bawah pemerintahnya. Dan memerintah bersama-sama dengan dia.
Pertanyaannya saudara, apakah Yesus sudah menang? So pasti dia menang. Pertanyaan yang harus dijawab, apakah kita hidup sebagai orang yang sudah menerima kemenangan itu? Saudaraku sekalian, Yesus berkata dalam Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Perhatikan, kita punya identitas. Kita bisa melakukan semua pekerjaan baik yang diberikan kepada kita. Karena apa saudara? Kepada kita sudah diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Iblis saudara tidak takut kalau kita hanya sadar bahwa kita sudah diampuni. Hari ini iblis gemetar, saudaraku sekalian. Karena kita mulai menyadari bahwa otoritasnya telah dipulihkan oleh Kristus. Mari hidup sebagai mulai hidup sebagai gereja yang berjalan dalam kuasa kebangkitan, memerintah dengan otoritas Kristus. Amin. Saudara, saya ajak berdoa sebentar. Hari ini kita mungkin mempunyai banyak persoalan dalam hidup kita. Saya tidak memungkiri itu. Tapi ingatkah saudara bahwa kalau kita berdoa disuruh meminta dalam nama Tuhan Yesus? Karena itu nama di atas segala nama. Nama berkuasa atas segala nama yang bisa disebut. Yang menjadi persoalan saudara, seringkali kita hanya menyebut ini secara tanpa pengertian, tanpa perspektif, tanpa paradigma. Kita cuma ikut orang lain. Yesus itu raja di atas segala raja. Kita sudah biasa sekolah minggu tahu itu, sekolah Kristen tahu itu, ke gereja puluhan tahun tahu itu, dan kita berdoa atas nama itu tanpa sebuah kesadaran realita rohani dalam hidup Anda. Hari ini saudara, Anda eklesia, perwakilan kerajaan surga. Anda ambasador, Anda dan saya. Dan hari ini pakai otoritas itu. Saudara, apapun persoalan Anda, namai persoalan itu. Tapi sadari siapa diri Anda. Lalu taruh tangan Anda di dada Anda. Saya akan berdoa dengan bahasa saya. Anda berdoa dengan bahasa Anda. Dengan pergumulan-pergumulan Anda. Bapa di surga, Bapa yang baik. Engkau memberikan putramu. Dia mati dan bangkit. Bukan sebuah kesia-siaan dan kebodohan. Tetapi sumber kekuatan dan kuasa yang membangkitkan juga setiap kami. Yesus adalah kepala. Kami adalah tubuhnya, gerejanya, eklesianya, jemaatnya, ambasadornya. Dan itu kami pahami. Hati pikiran kami pahami. Mana ada kepala membiarkan tubuhnya terpisah, tubuhnya tak terpelihara. Engkau kepala gereja. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera turun atas tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ketakutan sirna atas tempat ini, atas hidupku. Kegalauan, kekhawatiran sirna. Keputusasaan sirna dalam nama Yesus. Hari ini firman iman mulai berjalan dalam hidupku.
Aku bukan ditentukan untuk kalah, untuk menyerah, untuk putus asa. Ada kuasa kebangkitan di dalam diriku. Ada meterai Kristus, darahnya di dalam hidupku. Dan sebagai gerejanya, sebagai eklesianya, Kristus akan membawa kemenangan. Memang ada konfrontasi dengan dunia, ada pertentangan, dan selalu merasa dipojokkan, diperlakukan tidak adil. Tetapi bersama dengan Tuhan dan sebagai eklesia, Tuhan mempersenjatai setiap kita. Dan kebenaran firman-Nya dan kasih-Nya, kita memenangkan setiap pertempuran dalam hidup kita. Karena kita akan mengkoloni dunia ini dan menjadikan mereka sadar Yesus adalah Raja di atas segala raja yang bertata dalam hidup setiap kita. Setuju, percaya, katakan sama-sama amin. Oleh